Huawei Band 8 nih, sesempurna Band 7 ya? Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Minggu lalu kita udah unboxing dan nge-review si Huawei Band 8, yang dimana dari segi desain dia improvementnya lumayan beda dari Huawei Band 7. Nah, dan gue yakini seperti kebanyakan smartwatch atau smartband, si Huawei Band 8 ini bukan tanpa minus. Dan selama seminggu belakangan gue udah main sama si Huawei Band 8 dan menemukan ada beberapa hal yang gue suka dan gue nggak suka yang akan gue bring up di video ini. Penasaran apa aja? Sebelum itu gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang pasti gue upload setiap minggunya. Tanpa lama-lama lagi, inilah dia pros and cons dari Huawei Band 8. Hal pertama yang gue suka dari si Huawei Band 8 ini adalah strapnya yang bisa diganti-ganti. Dan gak cuma itu, mekanisme penggantiannya itu juga jauh lebih mudah dari si Huawei Band 7. Bisa dibilang ini mekanismenya copy-paste dari Apple Watch, tapi gampang, kenapa enggak? Kalian tinggal tekan button yang ada di bagian belakang dari watch case si Huawei Band 8, habis itu tarik strapnya. Di samping itu, strapnya juga nyaman banget dengan tingkat kelenturan yang luar biasa. Bodinya yang terasa sedikit lebih ringan dari Huawei Band 7 bikin gua menjadikan si Band 8 ini sebagai daily driver gua setiap hari. Overall, gue happy banget sama desain dan kenyamanan dari si Huawei Band 8. Rp500.000 udah dapet panel AMOLED. Komposisi warna dan brightness-nya juga dengan mudah menjadikan dia sebagai salah satu smartband favorit gue. Layar AMOLED-nya bikin semua smartwatch yang dipasangkan di Huawei Band 8 ini jadi bagus. Di samping itu, salah satu watch face default-nya kalian bisa fully customize. Jadi kalian bisa atur sesuka kalian konten-konten apa aja yang pengen kalian taruh di watch face-nya. Namanya Super Watch. Oke, setelah semingguan gue main sama si Huawei Band 8 ini, gue menemukan bahwa kualitas baterainya itu tahan lama. Tapi ini agak kontroversi karena always on display di Huawei Band 7 itu nggak always on. Nanti kita bakalan bahas di bagian cons-nya, tapi basically klaim Huawei terhadap baterai dari Huawei Band 8 ini cukup akurat. Ini hasil tes gue. Ini nih yang jadi pros favorit gue dari si Band 8. Seperti yang kalian tahu, di Huawei Band 7 itu dia nyediain dua jenis always on display, yaitu analog dan digital. Nah, pilihan itu emang nggak tersedia lagi di Huawei Band 8, tapi always on display di Huawei Band 8 ini menyesuaikan dari watch face yang kalian pakai. Jadi beda watch face, beda jenis always on display-nya. Berikut adalah beberapa contohnya. Oke, tadi kita udah ngebahas 4 hal yang menurut gua menjadi pros di Huawei Band 8. Cons-nya apa aja? Let's find out. Yang pertama adalah buckle-nya yang terbuat dari plastik dan rattle. Build quality buat gue penting banget untuk ketahanan smartband atau smartwatch yang gue pakai. Huawei Band 7 contohnya punya build quality yang super duper durable dari segala parts-nya. Tapi sangat disayangkan di Huawei Band 8 ini dia terkesan mangkas budget dan menggunakan material plastik durable untuk buckle-nya. Emang kelihatan durable, tapi buat kalian yang kesehariannya aktif dan brutal bahkan, nah itu akan sangat mengkhawatirkan buat pemakaian beberapa tahun ke depan. But the good news is, kalian bisa ganti strapnya dengan mudah. Buat smartband dengan layar 1,47 inch, menurut gua bezelnya masih agak sedikit ketebelan. Sebenarnya nggak jadi masalah, tapi entah kenapa kaca yang dipasangkan di Huawei Band 8 ini terkesan agak beda dari Band 7. Yang dimana dia lebih tipis dan lebih abu-abu sehingga bezel dari si Band 8 ini lebih noticeable. Solusinya gunakan watch face dengan background yang berwarna hitam sehingga bezelnya itu nggak gitu kelihatan. Seperti yang gue bilang di video reviewnya, si responsiveness dari Band 8 ini tidak sebaik Band 7. Gue masih ngerasa hit and miss pada saat gue navigasi di Band 8 yang dimana hal ini completely absent di Band 7. Gue nggak tahu apakah ini disebabkan oleh kualitas kaca yang dipasangkan di Band 8, tapi gue harap di firmware update berikutnya hal ini bisa diatasin. Oke, ini cons yang terakhir dan menurut gue bisa menjadi deal breaker untuk beberapa orang. Dipasarkan sebagai smartband dengan always on display dan ketahanan baterai yang lama, ternyata si Huawei Band 8 ini always on display-nya nggak always on amat. Kenapa gue bilang demikian? Karena gue nggak tahu unit yang gue dapat itu defektif atau gimana, tapi always on display-nya itu bakalan mati setelah inaktif selama beberapa waktu.
Jadi ada masa dimana kalau misalkan kalian mau lihat jam secara langsung, kalian harus nunggu raise to wake-nya untuk munculin si always on display-nya. Emang sih di setting raise to wake-nya itu ada opsi kalau misalkan kalian mau munculin AOD-nya atau watch face-nya pada saat kalian angkat pergelangan tangan kalian. Tapi pas gue matiin fitur raise to wake-nya ini, always on display-nya tetap hilang. Jadi ketahanan baterai dengan always on display yang gue sebut di atas tadi mungkin bisa jadi karena dia nggak fully always on. Kalau misalkan ini cuma bug di softwarenya, gue harap si Huawei bisa mengatasi langsung di firmware update berikutnya. Oke, itu tadi sharing gue tentang hal-hal yang gue suka dan gue nggak suka dari si Huawei Band 8. Komen di bawah kalau beberapa dari kalian punya keluhan yang sama terhadap si Huawei Band 8 atau mungkin pros favorit kalian sama kayak gue. Anyway, ngelihat cons yang ada di Huawei Band 8, gue masih tanpa ragu untuk merekomendasikan smartband ini buat kalian beli. Karena semua cons yang gue temukan di atas tadi itu masih bisa diatasi dan nggak signifikan amat sampai ngebuat si Huawei Band 8 ini nggak bisa dipakai. Dan mengingat harganya cuma 500 ribuan, menurut gue si Huawei Band 8 ini masih layak untuk dibeli. Dan buat kalian yang mau beli, linknya udah gue taruh di description box. Oke, gue rasa sekian dulu video gue kali ini, dan buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat tunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. As always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.